Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Karena Pak Aryan sudah datang, mari kita lanjutkan kajian surah Al-Mujadilah. Mudah-mudahan hari ini mengakhiri surah Al-Mujadilah, sehingga minggu depan kita masuk ke surah Al-Hasyr. Jadi di dalam surat Al-Mujadilah itu beberapa pokok pikiran atau istilah lain paragraf, istilah doang, karena Al-Quran ini kan bukan karya ilmiah. Telah kita pelajari, pertama adalah tentang adab bertengkar dengan istri. Yang pertama ada bertengkar dengan istri, adab mujadalah. Yang bertengkar disebut mujadilah, pertengkarannya disebut mujadalah. Itu di latar belakangnya dalam kasus dihar. Dalam praktek kita sekarang kasusnya talak. Nah, kita telah pelajari, berusahalah sekuat tenaga menghadirkan iman ketika kita tengkar di dalam rumah tangga kita. Karena satu kata pun, apalagi beberapa kata membentuk kalimat, semua akan direkol oleh Allah di akhirat. Ya, tidak bisa kita berpendapat maklum Ustadz lagi emosi, nggak bisa. Semua akan dianggap penting. Menyebut istri betul, menyebut suami kampret, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa kemarin coba kita buat jadi tengkar itu yang syar'i, dibuat persiapannya, lalu yakinkan pada diri kita sedang punya keyakinan yang kuat tidak bahwa Allah itu maha mendengar, bahwa Allah maha mengetahui. Yang mau diajak tengkar, misalnya yang ngajak tengkar istrinya ke suami, juga harus diperhitungkan, jangan sampai lagi tidak fokus pada innallaha sami'un alim diajak tengkar, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Pokok pikiran kedua tadi pembicaraan di dalam rumah tangga. Pokok pikiran kedua najwa, yaitu pembicaraan di dalam grup atau ya organisasi. Pak Supriyadi, Pak Jasuro, ada Bu Iman, penggawa-penggawa organisasi akan menghadapi masalah ini, yaitu
bagaimana hasil syuro itu kemudian dipengaruhi oleh najwa. Ada adabnya. Kalau kemarin kita bahas minum khamr, itu timbulnya ismun. Ini recalling ya. Ismun itu selain artinya dosa, tapi substansinya adalah dampak rohani, dampak spiritual. Itulah kenapa ayat tentang khamr adalah manfaatnya sedikit, tapi nggak ada kata madorot. Ismunnya lebih besar, manfaatnya sedikit, ismunnya lebih besar. Yang disebut manfaat apa itu? Dampak jasmani. Minum khamr itu menghangatkan badan, sejenak melupakan rabi. Sejenak ini tapi ismuha dampak rohaninya. Nah itu kenapa ismun itu kita maknai dampak, karena lawan manfaat dampak. Jadi minum khamr itu hanya menimbulkan ism, tapi kasak kusuk setelah musyawarah selain menimbulkan ism, karena orang yang biasa kasak kusuk rusak jiwanya, itu ismun, juga menimbulkan audwan, konflik, perpecahan di tubuh organisasi. Tapi yang ketiga juga menunjukkan nekat tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul, itu najwa. Oleh karena itu yang melakukan najwa mudah ditebak, pasti dia sedang pengen menambah portofolionya dalam status munafik. Jadi ikut rapat nih di masjid, pada waktu diputuskan ijma, sepakat, begitu selesai cari satu orang, gimana sih tadi itu, kok begitu keputusannya, itu namanya orang munafik, itu najwa. Yang ketiga itu pokok pikiran kedua. Pokok pikiran ketiga adalah tadi organisasi. Sekarang lebih besar lagi publik dalam masyarakat. Seperti keadaan kita sekarang di Indonesia. Di Madinah itu umat Islam itu eksotik, bergabung antara muhajirin, kaum Ansor yang berintikan sel dua suku kuat di Madinah, dan itu seksi, sangat menggiurkan untuk kepentingan bisnis, baik yang dimiliki orang Yahudi maupun orang-orang lain di luar Yasrib, Madinah, di Khaybar, di Syam dan lain sebagainya. Pilihannya tinggal dua: bergabung di komunitas Madinah sebagai orang kafir yang penting bawa produk, atau menyatakan Islam tapi setengah hati. Maka timbullah kemunafikan, karena seksi. Sama lah kalau di Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI, supaya diaku Pancasilais. Maka orang-orang kafir di Indonesia sebetulnya tidak cukup kuat berani berbeda atau bermusuhan dengan orang Islam, karena butuh produknya terjual di sini. Mungkin produk alat-alat komunikasi,
produk konsumsi, pakaian dan sebagainya. Kita dulu maaf ya, orang Cina mah open urusan agama. Tidak ada orang tidak open pada urusan agama, semua open. Cuma tidak mau ngambil resiko ya, untuk berbeda pendapat dalam hal akidah. Nah kita nyebutnya ya bahasanya apa itu? Toleransi. Yang jadi masalah banyak orang masuk Islam atau orang Islam sendiri, tapi sebetulnya bukan karena Allah, karena relationship. Nah itu disebut dengan muwalah, al-wala wal barro. Ngaku Islam atau ngaku Muhammadiyah, ngaku NU. Nah itu namanya sikap munafik. Di Madinah timbullah kemunafikan, di Mekah enggak. Jadi kapan kemunafikan terjadi? Ketika orang-orang Islam komunitas itu seksi dan menggiurkan. Nah Indonesia ini mendekati kajian kita tentang keadaan umat Islam di Madinah. Makanya orang Islam di Indonesia itu seksi, menggiurkan lah. Karena konsumennya kan hampir semuanya orang Islam. Kalau kita mau sebetulnya lebih punya integritas, itu barang nggak bisa itu jalan di sini. Bisa kita menolak produk maaf dari Amerika atau dari Cina bisa. Tapi nyatanya sulit. Dan yang menyedihkan, banyak tokoh-tokoh Islam yang kemudian memilih bersahabat. Nah memilih bersahabat itulah yang kita kemarin bahas dalam konsep al-muwalatu atau mualah ya, al-muwalatu. Diceritakan Nabi sedang hangout kongko-kongko bersama beberapa sahabat, mendapatkan informasi dari gaib dari Allah akan ada 2 orang lewat sini yang otaknya otak tiran, matanya setajam setan. Tidak lama kemudian datanglah nongol Abdullah bin Naftal. Baru ingat namanya Abdullah bin Naftal ya, kemarin lupa. Abdullah bin Naftal oleh Nabi di stop karena dianggap oleh Nabi dan juga para sahabat kayak ada ngomong sesuatu yang menyakitkan perasaan kita. Apa ya kalau bahasa Serangnya, ngedumel ya, ngedumel. Ngomong apa kamu bikin sakit hati kami? Kurang lebih seperti itu. Kata Abdullah bin Naftal, enggak Nabi, saya nggak ngomong apa-apa kok, demi Allah enggak. Padahal iya. Kenapa padahal iya? Tidak mungkin Nabi salah duga, nggak mungkin. Kalau Nabi nggak percaya, tanyakan teman saya. Tidak lama kemudian ngomong, yang disebut teman sebagai garanti ternyata adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul, gembong munafik. Berarti Abdullah bin Naftal adalah orang mukmin, orang muslim. Kok bisa ya ada orang muslim minta backup pada orang munafik? Karena Abdullah bin Ubay ibnu Salul sudah dapat piagam munafiknya duluan, sedangkan Abdullah bin Naftal belum. Itu yang kemarin kita tulis. Jangan mengidentifikasi dan mengasosiasi diri ke dalam kelompok yang Allah marah pada kelompok itu. Jadi yang ghadaballah, Allah marah, Allah benci karena setitik nila rusak susu sebelah.
Itulah yang kemarin ditanyakan Pak Tata, ada yang terlewat, benar, ada yang terlewat, yaitu frasa apa ya? Frase mana itu? Pak Tata atau Pak Nasrullah? Panas. Minkum wala minkum. Mahum minkum. Ayat berapa itu? 14. Ya pantesan gak ada, saya sudah kalah asyur ya. 14. Mahum minkum wala minhum. Mereka itu bukan kita, kita bukan mereka. Jelas. Sehingga tidak boleh ada yang abu. Tidak boleh. Sampai di situ kita sekarang masuk ke masalah akhirnya seperti di kita harus memilih, milih NKRI apa milih mukmin sejati, apa milih kafir. Harus milih, nggak bisa, karena ini pilihan demi kebutuhan langit, tidak akan dipidana, tapi urusannya repot masuk neraka. Kita harus memilih Hizbullah apa Hizbus Syaitan. Nah, kita akan bicara soal two party, Hizbut Tahrir. Berarti apa artinya itu? Bahasa Inggrisnya apa Hizbut Tahrir itu? Party of Liberation ya. Partai pembebasan, bukan partai kebebasan. Partai pembebasan. Hizbullah, partai Allah. Hizbus Syaitan, partainya syaitan. Yang membentuk Allah ini partainya. Jadi yang bikin Allah, bukan undang-undang dasar 45. Hizbullah yang dimaksud adalah dikerangkakan oleh Allah. Tugas kita sekarang menyesuaikan diri. Apakah kita pantas di Hizbullah atau naudzubillahi min dzalik, jangan-jangan kita sudah masuk ke Hizbus Syaitan. Ini akan menjadi paragraf terakhir. Jadi total ada 6 pokok pikiran di surah Al-Mujadilah. Istahwada dari ayat 19. Benar Pak Kata dari 19. Istahwada alaihim. Istahwada alaihimus syaitan. Syaitan telah menyatukan mereka, yaitu dalam kasus Abdullah bin Naqah dengan Abdullah ibnu bin Ubay ibnu Salul. Itu tragedi ya. Ada orang berani cerai dari ikatan Allah dan memilih bergabung dengan kelompok yang Allah marah pada. Itu tragedi. Kenapa bisa terjadi? Dijawab oleh Allah, itu karena istahwada, sudah dikuasai oleh syaitan. Sudah dikuasai oleh syaitan. Jadi ada teman-teman yang melacur dalam kekuasaan. Kok bisa? Jawabannya istahwada asyaitan, sudah dikuasai oleh syaitan.
istahwadha alaihim syaitan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan. Maka baru tuh efek berikutnya, dampak lanjutannya, fa'ansahum dzikrullah, sudah lupa untuk mengingat Allah. Itu dampak lanjutannya. Lihat urut-urutannya, yang benar mana dari pilihan ini? 1, lupa Allah dulu baru kawin dengan setan, atau kawin dengan setan baru lupa Allah? Setan dulu. Yang benar yang karena fitrah kita itu pasti ingat Allah. Ingat, lupa Allah itu dampak aja. Kalau kita itu masih normal, alam bawah sadarnya masih kerja, pasti cari Allah. Tapi kalau setan sudah berhasil menguasai sampai alam bawah sadar sekalipun, pasti sudah lupa Allah. Jadi senakal-nakal sebangor-bangornya manusia pasti ingat Allah. Ya, jadi teori yang benar urut-urutannya adalah goal terakhir, final goalnya adalah bagaimana setan itu bekerja keras agar kita lupa Allah. Tapi langkah pertama terjadi, bagaimana setan menguasai sampai alam bawah sadar sekalipun. Ada 2 yang membuat kita itu cenderung memilih setan. 1, ingin kaya. 2, takut miskin. Beda. Itulah yang dimaksud dengan di ayat 13. A'ashfaqtum an taqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Apa kamu takut miskin? Itu kampanye setan. Bukan kampanye, intimidasi setan. Sedangkan kampanye setan adalah mau kaya enggak? Jadi setan itu bermain di 2 itu doang. Pengen kaya atau mengintimidasi kita, nanti miskin. Akhirnya diisukanlah bahwa setelah perang Badar belum tentu umat Islam bisa memenangkan peperangan berikutnya. Dikabarkan Yahudi dengan Mekah ini mendapatkan koalisi besar, sekutu. Maka umat Islam banyak di Madinah yang diprovokasi. Sebelum terlambat, tentukan mau gabung dengan kita enggak. Nanti kita akan mengendalikan pasar kapitalisme. Maka akhirnya banyak umat Islam di Madinah yang main 2 kaki, ngejegal. 1 loyal kepada Nabi Muhammad, satunya loyal kepada mereka. Orang munafik jaga-jaga, ting-ting batik, umat Islam kalah. Ini yang kemudian disebut mualah. Nah, itu setan. Sampai akhirnya 1 kaki udah terperosok, takut miskin. Maka setan masuk dengan fase berikutnya, pengen sugih, total sekalian aja tangguh, mulai lupa Allah. Setiap ada kemaksiatan pasti ada taubat. Tapi kalau orang sudah tidak tertarik taubat, maka final goalnya udah nyampe, yaitu fa'ansahum, maka setan berhasil pada tujuan akhirnya melupakan orang-orang yang rapuh imannya untuk lupa dari mengingat Allah. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, program kampanye setan dan intimidasi setan itu nggak pernah berakhir. Dalam waktu kapanpun, dalam segmen apapun, karena berpacu dengan usia. Yang paling dikejar oleh setan sampai kita sakarat maut, bagaimana caranya orang mati tidak bertobat pada Allah.
kan nggak pernah tahu usia. Nah setan itu fokusnya bukan jualan diskotik, bukan. Mengawal kita sampai mati tidak bertobat. Fokus. Kita memang nggak pernah fokus, setan mau fokus. Ulaika hizbus syaiton. Allah kemudian menyematkan ketika orang sudah sampai fase tidak tertarik bertobat pada Allah, disebut hizbus syaiton. Kapan kita disebut hizbus syaiton? Anggota, mungkin pengurus, yaitu ketika kita lupa pada melupakan Allah, bukan lupa, melupakan Allah. Artinya tidak tertarik pada fasilitas ampunan Allah, tidak tertarik juga pada jaminan Allah di akhirat nanti. Ya, berarti kapan itu? Ya diamati aja orang di sekitar kita. Ada yang sampai tua kayak gak takut mati. Yang membentuk Allah. Ada hizbus syaitan, ada hizbus. Tinggal kita menyesuaikan kita ada di mana nih sekarang. Zona hizbullah apa zona hizbus syaitan. Nah itu ada warna-warnanya. Kalau sudah merah sudah khalidina fiha. Tapi kalau masih oranye ya berpeluang untuk bisa keluar dari zona hizbus syaitan. Ketika kita sudah ansa lupa Allah, saya katakan sulit ingat laginya, sulit mengingat laginya. Karena itu berarti alam bawah sadar sudah dikuasai oleh setan. Tapi lamun masih nipu, akhirnya selmanik, itu masih amatiran, masih berpeluang ingat Allah. Maka latihan ingat Allah. Habis marahin istri, ingat Allah lagi. Itu belum disebut hizbus syaitan. Ada hizbus syaitan berarti ada hizbullah. Gampang indikatornya. Kalau kita berasosiasi dengan orang yang dimarahi oleh Allah, al-maghdub, itu berarti kita masuk ke persiapan hizbus syaitan. Gampang. Nah sekarang buka siapa aja yang dimarahi Allah, kan banyak tuh kriterianya. Yang menarik kemarin di Al-Fatihah, ternyata di Al-Fatihah itu al-maghdub, bukan ghadaballah. Sedangkan di surat Al-Mujadilah ghadaballah, yang Allah marah. Berarti siapa yang marah? Allah. Di Al-Fatihah siapa yang marah? Al-maghdub umum. Bayangkan, bukan hanya Allah yang marah, tetangga aja marah melihat kelakuannya, masyarakat juga marah melihat kelakuannya. Selalu ngedemenaken itu disebut al-maghdub, biang kerok al-maghdub. Tapi kalau ini yang Allah itu bukan hanya cemburu, marah, kok kita temani. Kalau kita menyatakan cinta Allah, kok bisa kita mencintai orang yang dimarahi Allah, orang yang dibenci Allah? Enggak mungkin dalam hati kita ada dua cinta. Mungkin nggak ada dua cinta ya? Tengah-tengah. Nggak bisa wajib ya. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Menarik tuh ujungnya. Ingat-ingat yang namanya hizbus syaitan itu mereka itu, diulang lagi humnya, ditegaskan al khasirun. Apa al khasirun? Merugi. Siapa orang rugi itu berarti? Yang jauh dari Allah.
Kenapa sampai disebut al-khasirun? Tidak mungkin kita melawan Allah kalau bukan karena urusan materi, tidak mungkin. Pasti karena urusan materi, karena urusan dunia. Kita mencari untung dunia, tapi kata Allah, mereka al-khasirun, malah bakal untung. Nggak akan untung. So lihat, setidaknya kekayaan yang ditumpuk, anak yang dibela-belain, tidak akan ada manfaat di akhirat nanti. Itu yang disebut al-khasirun. Jadi kenapa disebut al-khasirun? Karena orientasi mencari profit, sehingga melawan Allah sekalipun, masuk dalam partai syaitan, itu dalam rangka mencari untung. Sekarang diingatkan oleh Allah, nggak ada untung, rugi, nggak ada untung. Yang pasti di akhirat nanti, rumah yang telah kita bela-belain sampai kita melawan Allah, anak yang kita bela-belain, nggak akan ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Itu merefer juga kepada ayat sebelumnya, yaitu tentang mualah. Kita akan ditantang oleh Allah seberapa kita memilih keberpihakan. Ketika kita berhadapan, milih wong putih, milih Allah ya. Kita cenderung kompromistis. Lah ngebogor apa sih, penting wong tua sering. Ya, itu hati-hati, itu ibu syaitan. Ada tokoh bernama Ubaidillah ibnu Al-Jarrah, terkenal di kalangan salafi mah idola. Ubaidillah ibnu Al-Jarrah, kayak parian lah, ganteng gini. Jadi termasuk sahabat Nabi yang apa ya, mudah dikenali karena ganteng dewek. Orangnya ceria, tapi keberaniannya luar biasa. Pada saat perang Badar, dia sibuk, banyak yang ditebas oleh Ubaidillah ibnu Al-Jarrah. Maka menarik perhatian orang-orang kafir. Saking menonjolnya, baik secara postur maupun cara menggerakkan pedang, maka diincar oleh Sam'uni, Samwan, sampai suatu posisi dia sendirian tanpa teman. Di hadapannya adalah pasukan kafir. Kira-kira parian kabur apa akan terus berperang? Kalau parian kabur. Untuk ini Ubaidillah ibnu Al-Jarrah, apesnya di depannya adalah Al-Jarrah, bapaknya. Bapaknya. Ayo, sekarang tambah berat nih masalahnya. Bagi Bu Dewi buah semalakama. Bagi orang yang beriman, apapun perlu dipikir sih. Maka diayunkan pedangnya dan terpisahlah kepala bapaknya dari raganya. Dalam not catatan sebagaimana di tafsir Al-Qurtubi, Ubaidillah ibnu Al-Jarrah mengatakan, yang saya bunuh adalah kekafiran. Kak, kira-kira berapa detik tuh mikirnya tuh? Iya. Ini perang loh, ini bukan lagi musyawarah RT, bukan. Nggak pakai detik-detik. Wong terkepung kok. Dalam perang kan membunuh atau terbunuh. Kira-kira dalam alam sekarang ini, kalau kita menghadapi situasi itu, dilema tidak? Kalau dilema namanya tidak beriman.
Dilema itu artinya mencoba membuat kedudukannya satu sama antara Allah dengan orang tua. Nah itu tidak disebut musyrik, tapi mualah. Karena berkali-kali Allah itu kalah, berkali-kali menjadi kebiasaan, maka kita disebut hizbus syaitan. Suatu hari akhirnya Abdullah bin Ubay ibn Salul menyakiti perasaan Rasulullah. Selain ngomong assalamualaikum, kan bukan assalamualaikum, assalamualaikum, juga banyak hoak-hoak yang dibikin Abdullah bin Ubay. Diam-diam Rasulullah itu sakit hati. Anaknya memperhatikan bahwa itu berat buat Rasulullah. Dan dalam satu adegan Abdullah bin Ubay membuat ucapan yang Rasulullah itu sulit, lara hati tapi nggak bisa marah. Maka anaknya ngomong begini, izinkan saya bunuh bapak. Itu anaknya Abdullah bin Ubay. Kata Rasulullah, biarkan dia menerima azab. Satu. Ayat 2. Ada lagi kasus Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya kafir. Di zaman periode Mekah itu kebiasaan membuli Nabi Muhammad itu kebiasaan umum. Nah, Nabi Muhammad lewat sama dengan kita dan sama. Ya, begitulah keadaan Nabi Muhammad di Taif. Itu terjadi di Mekah. Salah satu yang paling sering ngewadani Rasulullah adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditanggung itu sama Abu Bakar. Ya, wah kaget kan tadi kan. Nah itu hati-hati itu penyakit al-walai. Apa yang kaget sih? Biasa-biasa aja. Kalau memang betul kita menyerahkan diri pada Allah. Istri saya diganggu, lalu saya ditegur, kau menang baik, nah kan bisik. Itu hati-hati, saya masuk ke hizbus syaitan. Sekarang yang diganggu Allah, yang dihina Allah, yang dihina agama kita, yang dihina Al-Quran. Ya. Pilih kompromi, toleransi. Beberapa tokoh Islam, maaf sudahlah, jangan terlalu galak, hati-hati. Tidak ada cerita di zaman Nabi galak banget di zaman Nabi. Nah kita tidak seperti itu, karena kita banyak kompromi sehingga Allah itu banyak pesaing. Itu maksudnya ya. Abdullah Ubaidillah ibnu Al-Jarrah mendapatkan penghargaan terbaik pada saat luar biasa lah prestasi Ubaidillah ibn Al-Jarrah. Suatu kali ada rombongan orang-orang Nasrani minta fatwa hukum tapi dari Nabi, karena dianggap hanya pendapat orang Islam yang bisa menyelesaikan konflik di Nasrani. 3 orang datang menghadap Nabi Muhammad dari kalangan Nasrani. Wahai Nabi Muhammad, di tempat tinggal kami kaum Nasrani ada konflik sosial. Tolong dong kirim orang al-amin, al-qawiyyu yang kuat dari anak buah untuk bisa membuat stabilnya di lingkungan kami. Oke, tunggu. Maka Nabi mekenen varian tepadani ya. Ini padani make oleh. Maka Umar bin Khattab sengaja menonjolkan diri, pengen dipilih sebagai al-qawiyyu al-amin. Karena Nabi masih celangak selinget, nggak tahan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin dipilih menjadi al-qawiyyu al-amin, diutus untuk menyelesaikan perkara orang
Nasrani ini bukan anak jelek, bukan. Karena sahabat Nabi itu dalam hal beramal soleh itu berdipit-dipit. Akhirnya tatapan Nabi sampai kepada Ubaidillah ibnu al-Jarrah itu. Maka ta'al, come here, ke sini. Demikianlah dia yang terpilih. Sehingga di dalam tarikh Ubaidillah ibnu al-Jarrah mendapatkan gelar al-Qawiyyu al-Berakah. Namun kita teringat juga di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Ubaidillah ibnu al-Jarrah adalah pemimpin pasukan. Di bawah berarti anak buahnya Khalifah Umar. Nggak gampang jadi Ubaidillah. Kalau Parian mah sudah ilfil aja. Kok bisa? Karena pada saat Nabi wafat, hampir khalifah pertama itu Ubaidillah. Hampir. Tapi apa kata Ubaidillah al-Jarrah? Kan kata Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Rasulullah adalah al-Qawiyyu al-Amin. Siapa al-Qawiyyu al-Amin? Ubaidillah al-Jarrah. Portofolionya penuh pengalaman. Kata Ubaidillah al-Jarrah, tidak mungkin saya harus menutup jalan orang yang selalu ditunjuk Rasulullah jadi imam sholat, itu Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya kedudukan Ubaidillah al-Jarrah sebagai apa? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, one team press, penasehat khalifah. Berganti Khalifah Umar bin Khattab sebagai apa? Ubaidillah al-Jarrah, pemimpin pasukan. Wah, sulit benar memerankan diri begitu ikhlas kepada Allah, tidak peduli jabatannya apa. Orang terhormat Ubaidillah al-Jarrah masih memimpin satu divisi dan terperangkap di Syam yang pada saat itu sedang ada wabah taun, ya kan? Maka Khalifah Umar memaksa ingin menjemput divisi itu. Nah, itu cerita tahun itu. Pemimpinnya Ubaidillah ibnu al-Jarrah. Apa kata Ubaidillah ibnu al-Jarrah? Andai kata Patata itu minta pesawat Hercules untuk penjemputan khusus. Tapi kata Ubaidillah, menurut Nabi saya bertahan di daerah wabah ini nggak boleh masuk ke daerah. Kata Umar, enggak, ayo, ini fasilitas negara, enggak ditolak. Dan kita kemudian mendapat informasi demikianlah sahabat Nabi yang mulia itu meninggal oleh wabah. Itu yang sering ramai itu. Ini makanan pengen mudik aja rela kok keluar masuk daerah zona merah kok. Bayangkan, kira-kira VVIP nggak itu Ubaidillah ibnu al-Jarrah? VVIP, calon khalifah terperangkap di daerah zona merah. Itu kalau kita pikirnya dijemput dengan protokol kesehatan, dan itu akan dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, tapi nggak diambil. Kita lanjutkan, innalladzina yuhaddunallah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Perhatikan, Allah kemudian menyebut orang yang sukses terdata sebagai anggota partai Hizbus Syaitan itu memiliki etos namanya yuhadduna, keras kepala, bermental besi, bermental baja. Yuhadduna, al-hadid, besi. Tangguh dalam melawan Allah, bermental baja dalam maksiat. Ini menarik, Pak. Kira-kira ini mah di antara kita,
Kalau jamaah ada yang nipu, malamnya enak tidur nggak? Enggak gerunak bayar. Ada orang habis korupsi tidurnya ngiler. Butuh mental baja. Itu namanya yuhaduna, kendel. Ya, yuhadunya bermental besi. Digunakan kata yuhaduna. Tapi kalau orang habis nipu, waduh, liver, asam lambung naik, temperatur suhu naik turun, itu Hizbullah masih. Hizbullah. Tapi kalau orang sudah turun ngiler mana, teorinya nggak mungkin Pak, kecuali yuhaduna, bermental baja. Itulah kenapa saya tertarik suatu hari ada seorang kepala daerah ngomong begini, siapapun bolehlah nipu, korupsi boleh siapa, tapi butuh ring 1, ring 2, maksudnya ring jantung maksudnya. Karena teorinya kena serangan jantung. Orang melanggar Allah. Jadi nasihat terbaiknya adalah jangan coba-coba maksiat pada Allah kecuali punya ring jantung yang banyak, ring 1, ring 2, ring 3. Karena teori dasarnya kita nggak kuat, teori dasar. Nah itu digunakan kata yuhaduna, melanggar Allah dan Rasulnya, ulaika fil azali. Jangan ngasih nama anak Adelin. Ada ya? Siapa itu? Adelin itu artinya direndahkan oleh Allah, dihinakan. Sudah masuk neraka itu terhina, ini dihinakan lagi oleh Allah. Jangan ngasih nama Adelina. Adelin itu artinya direndahkan, dihinakan oleh Allah. Ya. Sama-sama pendosa, tapi ada kelas pendosa yang adali, dihinakan oleh Allah. Mari kita lihat rumus kaidah yang dibuat oleh Allah. Kata Allah telah terlanjur membuat kaidah, telah menetapkan. Apa ketetapan Allahnya? La'aghlibanna ana wa rusuli. Sampai kapanpun Allah tetap akan memenangkan Allah dan Rasul Allah. Artinya jenis kejahatan yang merongrong kehormatan Allah dan Rasulullah pasti kalah dan pasti akan dikalahkan. Yang dalam bentuk parti, organisasi, asosiasi, kelompok yang mendiskreditkan Allah. Sekarang kan lagi banyak nih, apa namanya itu? Bukan yang membangun citra Islam direct apa? Buzzer. Oh, sampai wajah Islam itu disamakan dengan teror, jelek lah. Ingat, tidak ada cerita menang. Jadi jangan tertarik masuk kelompok Abu Janda, bukan Abu Janda, kelompok itulah. Kenapa? Karena innallaha qawiyyun aziz. Yang kuat itu Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan mungkin bisa kita temukan satu kaum yang mendeklarasikan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ngakunya beriman pada Allah dan Rasul, tapi juga menyayangi orang yang dibenci Allah. Gak mungkin. Yang gak mungkin yang mana tuh? Ada dua kepribadian. Bukan kepribadian ya. Ada dua penampilan.
berarti impresifnya. Satu mencintai Allah, yang satunya membangun intimate friendship dengan kelompok orang yang dibenci Allah. Dua-duanya jalan. Mungkin nggak? Yang abal-abal yang mana? Enggak. Ada dua profil. Yang palsu yang mana? Yang itu yang Yang yu'minuna. Nggak mungkin. ya. Nih kita lihat baca lagi, coba terjemahnya gimana? La tajidu qauman, tidak mungkin ada satu kaum yang kita dapati. Kaum itu mempraktekkan dua hal sekaligus. Satu, praktek beriman pada Allah. Yang satunya praktek membangun friendship, pertemanan dengan kelompok yang dibenci Allah. Nggak mungkin teori itu. Minyak dengan air nggak mungkin bersatu. Berarti yang palsu yang mana? Yu'minuna, artinya yang batal adalah iman. Walaupun pakai peci, jidatnya dua pangkat. Ini kalau kita tarik ngeri nih. Kita menghadapi pilihan nyolong ya, akhirnya nyolong, berarti imannya lebih batal. Karena teori ini kan la yasriku sarik hina wala yazni zani hina. Orang kalau masih ada imannya nggak mungkin nyolong. Orang kalau masih ada imannya nggak mungkin berzina. Itu teori dasar. Tapi faktanya ada, berarti kan ada tuh la tajidu. Kata Allah memang ada, tapi bukan beriman. Sekaligus juga mengkonfirmasi kepada kita bahwa mau disebut imannya itu dinilai lulus oleh Allah. Jangan coba-coba bersekutu dengan musuh Allah. Dengan dalih NKRI sekalipun dan itu mah soal kualitas perbuatan kita. Ini mah soal friendship, pilihan pertemanan, persekutuan. Sekarang timbul pertanyaan, kalau kerangkanya bisnis, ini mah bukan soal agama, ini mah. Iya. Kalau bisnis mah bisnis selama masih mendatangkan manfaat. Nabi bekerja sama dengan Yahudi, Nabi bekerja sama dengan Nasrani dalam hal muamalah. Ini mah dalam hal menegakkan hukum Allah. Ikut ngotanu bergabung dalam satu persekutuan asosiasi pertemanan, yang pertemanan itu menghalalkan yang diharamkan Allah. Contoh persekongkolan korupsi, persekongkolan bisnis yang menghalalkan perzinahan. Tapi kerjasama mah biasa-biasa, dagang, ngebangun properti biasa. Itu maksudnya ya. Walaupun itu adalah bapaknya, berarti bapak-bapak, ibu-ibu, jangan katakan itu bapak kita kalau sedang orang tua kita itu berada di pihak yang berbeda. Punya orang tua bos diskotik, dalam hukum Islam bukan bapak kita, tapi bapak genetik, tapi bukan keluarga kita, bukan saudara kita. Ya, punya ibu germo, tapi yang melahirkan kita, berarti ibu genetik bukan? Ibu genetik tapi bukan ikhwan dalam Islam. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Mereka itu orang-orang yang mengorbankan, rela kehilangan orang tua dalam rangka mempertahankan iman. Ubaidillah ibn al-Jarrah membunuh ayahnya di perang Badar.
karena ayahnya ada di pihak kafir. Abu Bakar As-Siddiq berani menampar orang tuanya karena menghina Rasulullah. Anaknya Abdullah bin Ubay ibn Salul minta izin untuk membunuh ayahnya karena terus mempecundangi Rasulullah. Itu adalah orang-orang yang telah ditanamkan oleh Allah fi qulubihim, di dalam hati mereka, iman. Yang menarik, wa ayyadahum bi ruhin minhu, wa ayyadahum, diperkuat dengan roh dari Allah. Apa itu artinya? Wa ayyadahum bi ruhin minhu, ruh, imannya diperkuat dengan ruh dari Allah. Nah, saya mau ambil jalan selamat, artinya dengan cahaya dari Allah. Lah, kita menghadapi istri aja sering keok lah, sulit lah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Pasti orang-orang yang sukses dalam menegakkan keimanan walaupun ketipu, dan mereka juga puas. Ulaika hizbullah, itulah kriteria Allah, yaitu orang yang tidak punya beban keluarga ketika berurusan menegakkan keimanan. Ala inna hizballah humul muflihun. Kalau tadi humul khasirun, kalau ini humul muflihun, pasti untung. Prakteknya kita ngelawan istri kalah Allahnya, ngelawan suami kalah Allahnya, paling sering kalah lagi ngebelain anak, pasti Allahnya kalah. Tapi percayalah, kita belum masuk hizbus syaitan, belum. Tapi yang jadi masalah, kapan masuk hizbullahnya? Dikategorikan hizbus syaitan gak cukup, tapi masuk hizbullah gak pernah. Namanya ge Fluktuatif. mending fluktuatif, abu-abu. Sabar. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman oleh Allah dan dikuatkan dengan cahaya dari Allah. Aku qouli hada wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.